Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot mau bacakan tentang karmic situation, karmic relationship, serba karmic ya. Maaf ya, semalam Mami nggak bisa live karena banyak banget personal readingnya. Jadi maminya sedikit kelelahan ya, kecapean, tidurnya juga dari sore gitu ya. So kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai, insya Allah diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tarot hanya sebagai prediksi agar kita lebih mawas diri, lebih berhati-hati, dan tetap memintanya kepada Allah ataupun Tuhan masing-masing ya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke. Kita lihat ya untuk Divine Masculine to Karmic. Iya, di sini Divine Masculine ke karmik ya, dia ingin memberikan kejelasan. Ini adalah first chakra Archangel Michael. Dia ingin kejelasan dan juga dia ada kekuatan ya untuk bisa move forward, yaitu meninggalkan move ya, yang mana dia ingin menjelaskan semuanya secara akurat ya. Di sini 3 tambah 5 move ya, move forward. Jadi dia ingin ada sesuatu yang benar-benar jelas tentang sebuah hubungan dan juga kehidupannya dia. Masculine to karmic please. Ya, spirit connection, intuition, karena dia memakai intuisinya saat ini ya. Dia benar-benar mendapatkan kekuatan dari Tuhan ilahi ya. Dia ingin menjelaskan semuanya tentang keadaannya dia, perasaannya dia, dan koneksinya dia ya dengan siapapun yang dia hadapi saat ini, si maskulin ya, ke karmik, karena dia mendapatkan intuisi, mengikuti intuisi untuk Allahu Akbar. Ini banyak banget loh dia dikasihnya ya. Si maskulin bilang kalau dia banyak sekali kegagalan dari kesuksesannya dia bersama si karmik, karena the victory-nya in the reverse, dan semuanya telat ya untuk kebahagiaannya dia. Apa yang dia dapat, golden wealthy-nya juga gagal ya di sini. Dan di sini desainnya new beginning, great creativity, new life and nurture, personal growing. Jadi dia bilang bersama karmik dia tidak bertumbuh, kebahagiaannya pun gak ada. Di sini pun dia mempunyai kegagalan untuk memulai sesuatu yang baru bersama karmik ya. Karena di sini ada door spirit, spiritual awakening. Jadi dia benar-benar sedang dibangunkan oleh ilahi ya. Jadi dia memakai kebijaksanaannya secara bijak tentang spiritualnya dia. Makanya dia mengikuti intuisi ya, akan berkata kepada si karmik dia akan menjujurkan kalau dia tidak bahagia bersama karmik dan semuanya gagal, tentang kemenangan, kesuksesannya dia bersama karmik. Ini yang aku dapat ya dari kartunya. So kita lihat dari tarotnya. Jadi si maskulin ini
ya merasakan kegagalan ya. Dia harus benar-benar menstabilkan apa yang ingin dia katakan kepada si karmik, karena dia merasa intuisinya sudah mulai berjalan kalau dia sudah tidak bisa bahagia lagi bersama karmik di sini. Semuanya banyak kegagalan ya dari kemenangannya dia. Kita lihat maskulin to karmik. Karena dia akan menjelaskan tentang seseorang yang jauh di sana dan dia merasakan progres kehidupannya, the journey-nya ada dengan orang yang jauh di sana, bukan yang ada di samping bersama si divine masculine saat ini. Karena dia tahu ya, si masculine sudah memakai intuisinya dia karena ilahi yang aku bilang tadi ini ya. Ya, tuh. Woman holding heart ini adalah feminim, yang mana feminim sedang sibuk dengan menahan perasaannya kepada maskulin. Dia sedang mencari jawabannya kepada keluarga ya di sini. Jadi dia tidak memberikan cintanya ke maskulin. Makanya si maskulin ini mendapatkan spiritual awakening, yang mana dia terbangun dari impian ilusinya bersama si karmik, dan dia akan menjelaskan akan kembali traveling untuk menemui si feminim, karena feminim sudah ditakdirkan bersama si maskulin di sini bersama ya. Sini aku lihat seperti itu. Jadi maskulin akan bilang ke karmik kalau dia ditakdirkan sama karmik ini banyak kesulitan, dan karmik dianggapnya pembawa sial. Sorry ya, ini aku baca di sini karena the Wheel of Fortune-nya sama the Ten of Wands. Ini sesuatu yang membuat banyak ketidakberuntungan ya. Dari progres kehidupannya si maskulin tidak ada perkembangan. Di sini juga banyak sekali kegagalan dalam kebahagiaannya dia. Di sini maskulin memakai intuisi dan coba untuk berkata jujur kepada si karmik. Ya walaupun sulit sebenarnya, tapi dia bilang, ya sejujurnya gue ini lebih sukses ketika gue bersama si feminim. Tapi dia sekarang menahan perasaan cintanya ke gue karena sudah cukup bagi gue gue menyakiti si feminim di sini ya. Ya aku lihat di sini. Jadi feminim benar-benar master ya, master healing ya di sini. Jadi dia gunakan segala cara kekuatan untuk bisa menahan perasaannya kepada si maskulin. Di sini yang aku lihat. Makanya dia bersama si karmik banyak sekali kehilangan tentang keagamaan spiritual. Dan dia sulit sekali di sini. Yang namanya untuk sembahyang, sholat, untuk berpikir bijak aja sulit. Ini membuat dia banyak sekali kehilangan keberkahan. Karena si karmik tidak suka kan kalau dia lebih beribadah. Kalau beribadah kan pastinya akan diberikan kesadaran oleh Allah ya, atau Tuhan. Lambat laun pasti diberikan kesadaran gitu ya. Dan di sini yang aku lihat si karmik dianggapnya pembawa sial oleh si maskulin ya, pembawa sial, karena dia merasa keberuntungannya sulit digapai. Bahkan dia memakai insting, banyak sekali permasalahan dari yang dia dapati selama bersama karmik, sehingga dia kehilangan tentang agama. Belajar, dia kehilangan tentang kepercayaannya ya, dan juga kehilangan rumah tangga ataupun long termnya. Ini membuat dia sulit sekali menjadi seseorang yang bisa dihormati lagi, karena dia kehilangan martabatnya di sini ya, dan dia kehilangan kesuksesan, keuangan di sini. Bahkan ada perceraian ya di sini. Banyak kesulitan yang dia gapai dari si karmik dia, makanya sulit untuk mendapati
intuisi aja sulit ya si maskulin, karena dia harus berjuang keras untuk bisa mengatakan itu ya, karena dia merasa apa yang dia dapati sekarang adalah pembayaran karma. Dia tidak bisa memulai kehidupan yang baru dengan si karmik, karena ternyata dari harapannya dia itu terbalik ya di sini, dan semuanya gagal karena ilahi membangunkan dia, the door spirit ya. Wow. Karena ada the door spirit ya, yang mana dia sudah kehilangan pekerjaan ya, dan terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri. Ini merasa semuanya adalah kutukan ya, pembayaran karma yang terberat, karena dia kehilangan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan ya. Bahkan di sini juga tidak ada kemenangan si DM ke karmik ya di sini, karena dari cara dia bodohnya ya, dia tahu karmik tidak mau status ya ataupun nerima si DM berlaku apa aja, yang penting bersama DM kan gitu ya. Jadi si divine masculine terbunuh dengan perbuatan dia sendiri ya, cara dia bebas, cara dia tidak mau komitmen ya, ternyata semuanya membuat dia menjadi hidup tanpa ada nyawa. Jadi tidak ada hidup tanpa ada kebahagiaan ya di sini. Di sini dia gelisah ya, dia menyadari dari perpisahan ini membuat dia berpikir kembali ya tentang kelelahannya dia dalam cinta segitiga ini. Dia merasa bersalah, tidak bahagia, karena dia tahu ya apa yang dia kerjakan coba untuk kembali sama feminim, ternyata ujungnya membuat dia teringat masa lalu, dan ini membuat dia memutuskan ya, dan mencoba untuk fokus di dalam masa lalunya ini, sehingga dia merasa bersalah sama si feminim. Yang kulihat seperti itu. Jadi si maskulin ini ya sudah apa ya, udah lelah sih kalau aku bilang ya, sudah capek gitu dramanya. Tapi ya mau gimana, kan si feminimnya udah nggak nerima lagi, udah nggak fokus kepada si maskulin ya di sini, mengholding ya, kita lihat ya, woman holding heart ya. Jadi si feminim sudah memegang perasaannya, cintanya untuk dia dan untuk keluarganya aja. Si maskulin coba untuk bilang ya tuh, karena dia menyadari progres kehidupannya dia itu, kesalahannya dia itu ya karena ada cinta segitiga, dan dia menyadari ya kejelasan kebahagiaan dalam sukses hidupnya itu ada bersama si feminim ya, yang tidak bersama dia. Dia coba melihat ke belakang lagi ya, semua permasalahan dia koreksi lagi. Dia bilang koreksi dari takdir yang diberikan oleh Tuhan ya, yaitu ketemu si feminim, memulai sesuatu hidup yang baru nol dikarenakan kestabilan keuangan ya. Dan the Page of Pentacles ini kan seseorang yang aku lihat ya sebagai orang yang agak immature ya, karena dia juga masih belajar ya, terutama tentang percintaan. Jadi dia di sini menjadi seseorang yang benar-benar setting goals ulang lagi tadinya, tapi dia sekarang berpikir lagi, dia harus memperbaiki lagi dari nol, karena terutama tentang cintanya dia ya di sini, tentang percintaannya dia. Dan si maskulin merasa sulit ini ya, tentang
masa depannya dia. Kenapa? Karena keburukannya dia terbongkar. Itu membuat dia sulit untuk berkembang, sulit untuk menggunakan intuisi, ya, karena dia melakukan sesuatu yang buruk terus, yaitu seks bebas, addiction, terus juga memakai ilmu hitam, ya, atau di sini dia kena magic dari orang barunya di sini, itu karmiknya, ya. Ini membuat dia merasa sulit sekali untuk bisa memperbaiki, dan ini adalah pembayaran karma, ya. Dan pembayaran karma ini membuat dia adanya perceraian sebagian dari orang yang sudah menikah, atau perpisahan dari yang long term, ya, masih pacaran. Di sini dia juga mendapati karma dari apa yang dia buat, dia sadari, ya, yaitu dari ada cinta segitiga dari 5 ke 3. Jadi dia kehilangan komitmen, dia kehilangan kesuksesan, dia kehilangan tentang hasil yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dia terbangun oleh ilahi di sini, ya, ditakdirkan sudah seperti itu. Banyak sekali kesulitan yang dihadapi, sulit untuk jujur, sulit untuk berlaku adil, ya, karena dia sudah kehilangan segalanya. Dia merasa terbunuh dengan perbuatan dia sendiri dari orang yang telah dia tinggalkan, ya, long distance. Dan dia coba untuk komitmen kembali nih. Dia akan datang untuk menemui si feminim. Ya, dia bilang ke karmik seperti itu. Dan dia bilang, selama gue merasa melakukan hal yang terbodoh bagi gue sejak gue kenal lu karmik, kata dia. Ya, tuh, ya, the high priestess. Dia membelakangi si karmik, ya, di sini membelakangi si karmik. Dia bilang, gue udah gak mau komitmen lagi sama lu karena terlalu banyak hal-hal bodoh yang membuat gue mengambil resiko sendiri dalam kehidupan gue. Padahal di sini gue sudah mempunyai kehidupan yang baik, tapi gue sia-siakan si feminim hanya gara-gara lu di sini, ya. Tuh, ya, yang aku lihat di sini, maskulin memang gelisah gimana caranya untuk memperbaiki hubungannya lagi bersama si feminim, karena dia merasa bersalah dari semua argumen yang terjadi, terutama dari komunikasi. Di sini dia membuat perubahan, yaitu untuk kembali lagi kepada ilahi, awakening spiritual. Di sini dia akan berkomitmen dan dia akan datang, ya, di sini komitmen untuk menikahi si feminim, tapi nggak tahu kapannya. Insya Allah cepat, ya, tahun-tahun ini, karena yang kulihat seperti itu. Dan si maskulin di sini yang kulihat, dia coba membelakangi progres kembali, setting goals ulang lagi. Tadinya, ya, tentang cinta baru, tapi cinta barunya ini banyak membuat kesulitan dan banyak sekali permasalahan, terutama tentang kejujurannya. Dia sulit untuk jujur juga di sini. Karena kenapa? Dia banyak kehilangan keuangan, kehilangan kebahagiaan, dan dia juga banyaknya skandal, ya, sehingga ada perceraian. Di sini membuat dia kehilangan progres kesuksesannya dia, dan dia juga menjadi orang yang tidak kehilangan freedom, ya, kehilangan kebebasan dengan si karmik, karena dia berani mengambil resiko untuk bebas dari si feminim gara-gara karmik. Dia coba untuk introspeksi diri karena pembayaran karma telah terbuka, ya, pintunya, dan dia di sini yang kulihat, ya, karena ada the shadow side-nya. Di sini dia akan terbongkar keburukannya, terutama dari pernikahan, ya, yang dia hianati komitmen cinta segitiga ini karena keuangan, akan terbongkar dan dia akan terbunuh sendiri perbuatannya dari si karmik. Sehingga dia memakai intuisi untuk menjelaskan, untuk memutuskan hubungan bersama si karmik, karena dia merasakan tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemajuan, bahkan dia tidak ada perubahan yang baru, yaitu menikmati kehidupan baru dengan si karmik. So guys, ini aku dapat seperti itu. Jadi buat karmik jangan marah-marah, ya, karena kan ini general, ya. Jadi tidak menyebutkan nama. Kalian jangan merasa tersinggung, ya, jangan. Karena hidup itu kan ada baik dan buruk.
ya. Kita tidak usah terlalu dramatis, kita tidak usah terlalu simpatik atau empatik. Kenapa? Kalau kalian di sisi itu sebagai feminim ataupun sebagai si maskulin ataupun si karmik, pasti kalian juga merasakan hal yang berbeda, ya. Jadi jangan merasa kalian itu feminim terus membuat opini ya seakan-akan ngejudge readingan aku, ya. Readingan aku ini hanya untuk sebagai prediksi, mengoreksi. Feminim juga harus bisa mengoreksi ya di sini, karena apa yang dilakukan si maskulin ke karmik, karmik ke maskulin itu adalah sebuah ujian buat si feminim, dan itu adalah sebagai tanda Allah mencintai feminim agar lebih mendekat lagi kepada Allah, lebih spiritual lagi, ya di sini. Dan semua akan spiritual, semua, tapi semua bertahap, ya. Diawali dengan si feminim, ya, karena sini feminim sedang sibuk bekerja yang aku lihat, ya. Dan si DM ini lagi gelisah dengan pekerjaannya yang aku lihat. Kenapa? Karena dia masih mengingat masa lalu, dan juga karena banyak argumentasi dengan diri kalian dan banyak konflik batin, dia trauma. Di sini dia akan memutuskan untuk bicara bersama feminim. Di sini yang aku lihat, ya. Karena dia teriang-iang, ya, dan dia juga lelah dengan apa yang dia lakukan. Dia banyak ketakutan oleh Tuhan di sini, makanya dia gelisah, merasa bersalah oleh feminim yang selalu memberikan spiritual dalam doa. Oke, so untuk karmik, aku doakan yang terbaik buat kalian. Kita semua perbaiki diri dalam readingan aku ini, ya. Ambil hal baiknya, kalau tidak baiknya jangan ditonton. Kalau kalian enak jangan diklik. Kalau kalian klik juga terus kalian tulis, namanya bego, ya, namanya tolol. Karena kenapa? Kalian sudah pintar sekolah, ya, tapi kalian nggak bisa baca, sama aja bohong, ya. Sorry ya, bukannya aku mengatakan seperti agak gimana, soalnya aku dapat komen nggak dibuka, nggak ditonton, tapi enak. Ngapain coba? Tapi nulis komen, kan bego, iya kan? Ya, semoga Allah mengampuni aja deh, ya. Aku di sini hanya diberikan readingan seperti ini agar kita semua terbangun spiritual, kita lebih peka. Karena orang kalau sudah terbangun spiritualnya akan bisa memahami kenapa readingan ini ada dan untuk apa, ya. Jadi kalau merasa kalian feminim, jadilah feminim sendiri aja, biarkan karma berjalan dengan masing-masingnya, ya. Karena bagaimanapun kita mempunyai karma masing-masing, kita nggak bisa menghalangi atau tidak bisa mengcover, ya, setiap saat, terutama dengan DM, ya. Jadi sibukkan diri aja, perbaiki diri, apalagi di tahun ini 2020 banyak sekali bencana. Jadi kalian perbaiki dan seimbangkan, ya, spiritual kalian dengan duniawinya kalian. Aku juga termasuk, ya. So guys, thank you so much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot MSN. Take care of you guys.